Selamat malam semuanya, saya Sultan Zaki dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kalkulator fisika menggunakan MATLAB. Dan kalkulator fisika yang ingin saya buat kali ini adalah untuk mengkonversi satuan waktu. Jadi pertama saya akan menampilkan GUI dari kalkulator ini. Jadi dan ini adalah GUI-nya atau Graphic User Interface, dimana ini sangat simple banget karena yang ingin saya kedepankan adalah bagaimana programnya itu berjalan. Dan di sini ada dua field, di mana satu itu masukan waktu dan dua itu hasil konversi. Masukan waktu ini ada waktu awal yang kita masukkan, dan hasil konversi adalah hasil yang nanti akan muncul. Di sini juga ada drop down, pilih konversi, di mana ada 3 item, yaitu ada konversi dari jam ke menit, menit ke detik, dan juga jam ke detik. Setelah itu di sini ada 3 button, yang fungsinya yang pertama itu adalah hitung, reset, dan juga keluar. Selanjutnya saya akan melihatkan bagaimana gimana kodenya itu berjalan. Jadi pertama untuk button hitung, saya naruh button hitung itu di function push button 1 underscore callback. Oke, di sini saya itu retrieve the value dari edit satunya, which is si masukan waktu. Saya akan ambil value-nya, dan setelah itu saya buat inisialisasi awal untuk T2-nya. Untuk apa sih inisialisasi awal? Supaya tidak terjadi undefined variable. Untuk sekuritas saja sih sebenarnya. Dan variabel ketiga adalah pilihan, yaitu untuk ngambil value dari si drop down-nya, yaitu sini. Ada 3 pilihan dan nanti pilihan itu akan masuk ke variabel ini, variabel pilihan ini. Setelah itu saya buat switch case untuk menjalankan program, which condition yang akan jalan tergantung nanti kita akan pilih mau dikonversi ke apa. Ada 3 case di sini dan juga 1 otherwise. Case 1 itu untuk dari jam ke menit, makanya T1 itu akan dikali dengan 60. Case kedua itu dari menit ke detik, makanya mempunyai the same formula, yaitu T1 dikali dengan 60. Case terakhir atau case ketiga itu dia akan dari jam ke detik. Jam ke detik dimana dia akan mengkalikan jamnya dengan 3600. Dan blok terakhir itu otherwise. Otherwise itu mirip seperti default di JavaScript dan juga di TypeScript. Dia itu fungsinya adalah ketika tidak ada case yang masuk, maka dia akan masuk ke otherwise gitu. Ini untuk si push button 1, which is si hitung. Kedua ada button reset, dimana ini simple aja karena kita akan mereset nilai dari value-value waktu dan juga hasilnya ke 0 lagi. Jadi kita ngeset handles, terus nama tagnya, terus kita ubah dia ke 0. Button ketiga itu button reset, dimana dia akan reset si GUI-nya atau menutup si GUI-nya. Itu adalah 3 fungsi utama dari kalkulator ini. Jadi saya akan mendemonstrasikan sekarang. Kita akan coba konversi dari jam ke menit. Misalnya 12 jam kita hitung, maka dapat 720 menit. Terus kita akan coba dari menit ke detik, misalnya 35 menit, maka dapat 126.000 detik. Reset itu akan membuat angkanya kembali ke 0. Dan terakhir kita akan coba ubah dari jam ke detik. Misalnya kita ada 1 jam, maka dia akan ke 3600. Reset, dan button keluar ini akan meng-close si kalkulator fisikanya. Itu fungsi-fungsi yang penting dalam kalkulator ini, dan mungkin segitu saja yang bisa saya demonstrasikan. Ya, itulah bagaimana cara kita buat kalkulator fisika yang sederhana. Terima kasih. Oke, dikarenakan GUI-nya tadi tidak tampil, jadi saya akan membuat video terpisah untuk demonstrasi kalkulator fisikanya, dimana kita akan coba untuk konversi dari jam ke menit. Misalnya 12 jam, kita konversi ke menit, maka akan mendapatkan 720 menit.
reset, dan kita akan coba ke case kedua, yaitu menit ke detik, dimana kita akan taruh value di sini menjadi misalnya 150 menit deh, dan kita hitung terdapat 540.000 hasil dari si 150 ini dikali dengan 60. Kita reset lagi dan kita coba ke case terakhir, yaitu jam ke detik. Misalnya ini satu jam itu berarti 3.500. Kita reset, dan button terakhir, button keluar, itu dia akan nge-close si GUI nya. Mungkin itu aja kalkulator konversi waktu yang sederhana ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.